Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, kita berjumpa kembali di pembelajaran online. Hari ini kita sudah memasuki tema baru, yaitu tema 7. Pada tema 7 ini, kita akan membahas mengenai peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan. Pada hari ini, kita akan belajar tema 7 subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajah. Anak-anak soleh-soleha, disimak baik-baik ya videonya. Dan jangan lupa untuk menyiapkan juga alat tulisnya. Tulislah hal-hal penting di dalam video ya. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra yang dilakukan ini menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, yaitu termasuk Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Salah satunya yang sangat diincar oleh bangsa-bangsa lain yaitu adalah rempah-rempah. Salah satu contoh dari bahan rempah-rempah adalah cengkeh. Cengkeh Indonesia memiliki kualitas yang sangat baik dan juga harga yang murah, sehingga menarik bagi bangsa asing yang ingin menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Faktor-faktor lain yang menjadi pendorong penjelajahan samudra yaitu biasa juga dikenal dengan 3G atau 3G. Apa itu 3G atau 3G? G yang pertama adalah gold atau emas, yaitu artinya keinginan untuk mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah dan juga tanah jajahan. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal, bahkan semahal harga emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan juga bumbu masak. G yang kedua yaitu adalah gospel. Gospel artinya adalah keinginan untuk menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan juga tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. G yang ketiga yaitu adalah glory. Di Eropa atau keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. Selain 3G ini, ada juga karena perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Contohnya yaitu adalah semakin berkembangnya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudera luas. Selain itu, ditemukan juga mesiu untuk persenjataan. Lalu ada juga karena ditemukannya kompas. Kompas digunakan sebagai penunjuk arah sehingga para penjelajah tidak lagi bergantung pada kebiasaan alam. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan juga Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Portugis datang pada tahun 1511 di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Setahun setelahnya, mulanya Portugis datang untuk berdagang pala dan juga cengkeh sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate.
Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Pada penjajahan Belanda, Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang awalnya. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen. JP Coen ini menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal, gunanya untuk mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena dapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Jadi, para penjajah ini awalnya niatnya itu tidak untuk menjajah Indonesia, tetapi untuk berdagang. Namun tujuan itu berubah ketika para penjajah ini ingin menguasai pusat perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Makanya penjajah ini sifatnya sangat serakah ya, ingin menguasai perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu perjuangan rakyat Maluku. Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis. Karena Portugis berkhianat dan juga serakah ingin memonopoli rempah-rempah. Yang kedua yaitu perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tangku Cik Ditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan juga Cut Nyak Din. Di Sumatera Utara, perlawanan dipimpin oleh Sisingamangaraja. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Selain itu, di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perjuangan rakyat di Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda di Jawa. Selanjutnya ada perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum Tawan Karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Perjuangan selanjutnya adalah perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari yang memimpin perlawanan. Penyebabnya adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Berikut beberapa tokoh dari peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Beberapa tokoh ini pernah muncul di dalam mata uang loh. Coba dilihat baik-baik wajahnya ya. Yang pertama adalah Sultan Hasanuddin yang berasal dari Makassar. Yang kedua yaitu Pangeran Antasari dari Banjarmasin. Pangeran Antasari ini pernah muncul di uang 2000 pada beberapa tahun kemarin. Yang ketiga yaitu Patimura dari Maluku. Ada yang ingat tidak wajahnya? Patimura ini pernah muncul di uang 1000. Yang keempat yaitu Sisingamangaraja dari Sumatera Utara.
Yang kelima ada Silas Papare dari Papua. Yang keenam, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Dan yang terakhir, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Anak-anak soleh-soleha, masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan aturan tanam paksa dan juga kerja rodi memberi dampak buruk bagi rakyat Indonesia di berbagai segi kehidupan. Seandainya jika kalian menjadi rakyat Indonesia pada masa penjajahan, apa yang akan kalian lakukan? Apa kalian menerima atau menolak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia? Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia tentunya tidak menyerah atau tidak pasrah begitu saja. Berbagai bentuk perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh para raja, bangsawan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dilakukan dengan cara mengangkat senjata. Namun, pada umumnya bentuk perlawanan semacam itu mengalami kegagalan. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, yang pertama adalah perjuangan masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pemimpin. Jika pemimpin tertangkap, maka perlawanan akan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Pada masa penjajah, kita hanya memakai senjata bambu runcing. Yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lahirnya organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. Secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah yang pertama, penderitaan rakyat akibat penjajah. Yang kedua, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan juga cendekiawan. Yang ketiga, sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Sedangkan faktor eksternal diantaranya yang pertama, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905. Yang kedua, masuknya paham baru seperti nasionalisme dan juga demokrasi. Yang ketiga, kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan juga Filipina. Tumbuhnya organisasi-organisasi yang memiliki cita-cita nasional dengan keanggotaan yang luas ini menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu ada masa kebangkitan nasional, masa radikal, dan juga masa moderat. Masa kebangkitan nasional dimulai pada periode 1900-an. Dengan karakteristik organisasinya, babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan dan juga politik, ekonomi maupun sosial budaya. Contoh organisasinya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indiske Partij, dan juga Muhammadiyah. Sedangkan masa radikal dimulai pada periode 1920 sampai 1927. Dengan karakteristik organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Yang kedua, mendorong semangat kebangsaan dan juga persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan juga lembaga pendidikan. Contoh organisasi pada masa radikal yaitu adalah Perhimpunan Indonesia atau yang disingkat PI. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia yang disingkat PKI dan juga Partai Nasional Indonesia yang disingkat dengan PNI. Sedangkan yang ketiga, masa moderat dimulai pada periode 1930-an. Dengan karakteristik organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah. Yang kedua,
memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh organisasinya yaitu adalah Parindra dan juga Gerindo. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari Bu Guru. Selanjutnya adalah kerjakan buku tematik 7, halaman 2, 6, dan juga 46. Jika ada yang belum paham atau belum dimengerti, kalian bisa menanyakan kepada guru kalian masing-masing. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.